that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Ramadhania, NPM 1901011161 dari kelas E dengan kode N031. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 ini merupakan sebuah kurikulum baru dalam pendidikan di Indonesia. Terbentuknya kurikulum baru tentunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Konsep pendidikan 4.0 ini merupakan sebuah konsep revolusi industri yang dimana manusia dan juga mesin diselaraskan guna menemukan hal baru dalam dunia pendidikan. Jika dalam kurikulum pendidikan sebelumnya, mungkin proses pembelajaran itu ditekankan kepada buku pelajaran dan juga ditekankan kepada guru untuk menjelaskan materi pembelajaran di dalam buku. Tetapi dalam konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan di era 4.0 ini, pembelajaran tidak difokuskan kepada buku pelajaran dan juga guru di dalam kelas. Tetapi dalam pembelajarannya itu dapat memanfaatkan sebuah teknologi. Bisa dibayangkan bahwasannya jika pembelajaran itu hanya berbasis kepada guru dan juga buku pelajaran saja, akan membuat para siswa itu lebih bosan. Dan jika proses pembelajaran di dalam kelas itu hanya memanfaatkan buku pembelajaran saja dan juga guru saja, maka pembelajaran itu akan terkesan sedikit kaku dan tidak membebaskan untuk para siswa. Untuk meningkatkan motivasi belajar dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Bapak Nadiem Karim mengatakan bahwasanya Merdeka Belajar merupakan sebuah kemerdekaan dalam berpikir, kemerdekaan dalam berpikir yang diperuntukkan untuk guru dan juga siswa, di mana guru dan juga siswa itu dapat berkolaborasi, bekerja sama untuk menemukan sebuah inovasi atau menemukan sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan di era 4.0 ini mengajak para guru dan siswa untuk selalu berkembang supaya menemukan sebuah inovasi baru dalam dunia pendidikan atau menemukan sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan. Menciptakan siswa yang aktif dalam belajar, menciptakan generasi milenial kreatif, inovatif, serta mempunyai budi pekerti yang luhur. Di dalam konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan di era 4.0 ini, penilaian karakter itu juga mempengaruhi dari hasil pembelajaran. Jadi, untuk membentuk suatu generasi milenial yang mempunyai karakter yang baik, budi pekerti luhur yang baik, maka dalam penilaian pembelajaran itu dilakukan dengan penilaian karakter. Dalam konsep pemerintah ini membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kebijakan khusus untuk siswa yang tinggal di daerah 3T, yaitu daerah yang terluar, daerah yang terdepan, dan juga daerah yang tertinggal. Dengan pemerataan pendidikan di Indonesia hingga ke tingkat pemerintah mengharapkan bahwasanya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang mampu bersaing pada dunia revolusi 4.0 ini, dan juga menciptakan manusia atau menciptakan peserta didik yang mempunyai karakter serta moral budi pekerti yang baik. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Rancangan pembelajaran Al-Quran, Hadis dalam menyambut era revolusi 4.0 ini yaitu pembelajaran pada era 4.0 ini seperti yang kita ketahui bahwasanya pembelajaran itu berbasis teknologi. Dengan itu, pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa tidak terfokus lagi kepada buku pelajaran dan kepada guru saja. Dengan melihat perkembangan teknologi dan juga pendidikan di Indonesia, bahkan pendidikan di luar Indonesia ini semakin luas rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini, yaitu berbasis media digital atau berbasis media sosial. Media digital dan media sosial bukanlah suatu hal yang
tabu atau bukanlah suatu hal yang aneh dalam masyarakat di Indonesia, khususnya di kalangan para pelajar. Pemanfaatan media sosial yang akan saya gunakan yaitu seperti di channel YouTube, Instagram, dan Facebook, dan lain sebagainya itu membuat sebuah video pembelajaran yang menarik, sebuah blog yang berisi tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Dengan itu, siswa akan lebih mudah dan waktu yang digunakan akan lebih fleksibel. Kemudian, untuk pengumpulan tugasnya bukan lagi menggunakan lembaran kertas, tetapi untuk pengumpulan tugasnya siswa bisa membuat video yang kreatif, video yang menarik, atau membuat sebuah poster yang diposting dalam media sosial. Bahkan, penguasaan yang diberikan guru kepada siswa dapat dikumpulkan melalui sebuah blog yang dimana isi blog tersebut tentunya jawaban-jawaban dari soal yang diberikan oleh seorang guru tersebut. Dengan memanfaatkan media sosial, maka pembelajaran tentunya akan lebih efektif. Selain itu, pembelajaran akan lebih menarik dan juga efisien karena dia bisa fleksibel gitu, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, pendidikan revolusi 4.0 ini merupakan sebuah pendidikan berbasis digital yang dimana teknologi dan informasi itu berkembang dengan sangat pesat. Untuk itu, guru dan siswa harus memanfaatkan hal tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Strategi pembelajaran dalam menghadapi era pendidikan 4.0 yaitu yang pertama, yaitu guru dapat memberikan suatu arahan atau bimbingan kepada para siswa melalui media sosial yang berbasis digital. Yang kedua, guru dapat memulai kelas dengan menggunakan sistem blended learning. Blended learning merupakan sebuah sistem atau sebuah media sosial yang berbasis online dan juga offline. Jadi, blended learning ini merupakan istilah pembelajaran offline dan dipadukan dengan pembelajaran online. Jadi, dalam pembelajaran apabila hanya dilakukan pembelajaran offline saja akan terasa jenuh kepada siswa tersebut. Begitu juga jika pembelajaran hanya dilakukan melalui online saja. Dengan strategi blended learning ini, pembelajaran akan terasa lebih efektif, efisien, dan juga fleksibel, serta materi yang disampaikan itu lebih interaktif dan juga akan mendapatkan sesuatu feedback atau mendapatkan timbal balik antara guru dan juga peserta didik. Yang ketiga, yaitu guru dapat menggunakan word processor. Word processor ini dapat memudahkan seorang guru untuk menyampaikan sebuah materi pembelajaran dan juga memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Di dalam word processor ini terdapat fitur-fitur yang bisa menjelaskan suatu hal yang dapat digambarkan atau suatu hal yang tidak ada di dalam buku, tapi guru tersebut kreatif dengan menggunakan word processor, maka hal yang perlu dijelaskan atau perlu diketahui oleh siswa dapat dipaparkan dengan jelas melalui word processor ini. Yang keempat, strategi selanjutnya yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengumpulkan tugas atau menyelesaikan tugas melalui media yang berbasis web dan email. Pengumpulan tugas melalui media yang berbasis web dan email ini akan lebih terasa fleksibel, juga hemat biaya. Strategi-strategi yang digunakan dalam pendidikan revolusi 4.0 ini merupakan sebuah strategi yang dimana dalam pembelajarannya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi. Karena dalam pendidikan 4.0 ini merupakan sebuah pendidikan yang berbasis teknologi digital supaya pendidikan dan juga strategi dapat berjalan dengan lancar, maka seorang guru harus menguasai teknologi-teknologi digital. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dalam era pendidikan 4.0 yang pertama yaitu dapat menggunakan media pembelajaran berbasis Microsoft Teams.
Di dalam platform media yang berbasis Microsoft ini, peserta didik dan juga seorang guru dapat melakukan kelas secara virtual, sehingga memudahkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang telah dipersiapkan. Yang kedua, media yang digunakan selanjutnya yaitu Makromedia Flash. Dalam media pembelajaran, Makromedia tersedia banyak fitur-fitur yang memudahkan para guru untuk menyampaikan materi dengan jelas. Seperti dalam Makromedia Flash ini, tersedia fitur animasi, audio, dan audio visual. Dengan itu, pembelajaran akan terasa lebih ringan dan juga menambah semangat peserta didik dalam menuntut ilmu. Media pembelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran Khan Academy Kids. Media pembelajaran ini direkomendasikan untuk pembelajaran bagi anak-anak. Media ini merupakan sebuah platform yang menarik atau platform yang bisa digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak. Karena di dalam platform ini tersedia fitur-fitur permainan dan juga animasi yang menarik perhatian anak untuk belajar. Dalam penggunaan platform ini, seorang anak harus didampingi oleh orang tua. Di dalam media Khan Academy Kids ini, seorang guru tidak dapat dengan leluasa untuk mendapatkan materi pembelajaran. Dengan itu, harus ditambahkan beberapa media lainnya seperti Google Meeting atau Zoom Meeting dalam pembelajarannya, guna pemaparan materi yang dilakukan oleh guru supaya lebih jelas. Selanjutnya, media pembelajaran yang keempat yaitu media Schoology. Media Schoology ini dapat dilakukan untuk seorang guru dan juga siswa untuk melakukan presensi, untuk melakukan penyampaian materi dan juga pengumpulan tugas. Di dalam media Schoology ini, seorang peserta didik dapat mengakses pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Begitu juga dengan seorang guru. Dan di dalam media Schoology ini, wali atau orang tua peserta didik juga bisa melihat perkembangan anak-anaknya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya menuju ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang kelima. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Umar Hamalik mendefinisikan bahwasannya evaluasi merupakan sebuah proses untuk pencapaian tujuan. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kepada Allah saya mohon ampun, kepada dosen pengampu saya mohon maaf, dan kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.